Halo semua, perkenalkan saya Edita Rosana, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara kita berkomunikasi secara interpersonal. Pada pembahasan ini, saya harap kita dapat mengenal ciri komunikasi interpersonal sehingga mengetahui kapan saja kita melakukan komunikasi interpersonal serta dapat memahami pentingnya melakukan komunikasi interpersonal. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai macam skenario. Terkadang, komunikasi terjadi hanya dengan satu orang yang berbicara kepada audiens yang sangat besar, dan terkadang terjadi dalam sebuah kelompok kecil. Komunikasi dapat terjadi dalam keluarga, lingkungan bisnis, institusi politik, sekolah, dan melalui media yang masing-masingnya terjadi dalam konteks yang berbeda-beda. Seperti misalnya seorang reporter berita di televisi, dan seorang anak yang sedang bercakap-cakap dengan ibunya. Tentunya keduanya memiliki perbedaan baik dari segi topik yang dibahas, gaya bahasa, gerak-gerik yang digunakan, dan suasana ketika berkomunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan banyak cara. Akan tetapi, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang berkomunikasi secara interpersonal? Pada pengantar komunikasi interpersonal bagian 3 ini, kita akan membahas tentang apa yang membuat suatu komunikasi bersifat interpersonal dan bagaimana komunikasi interpersonal dapat dibedakan dari bentuk komunikasi lainnya. Terdapat banyak ciri dari sebuah komunikasi yang bersifat interpersonal, dan pada kesempatan ini akan dibahas 4 ciri paling mendasar dari komunikasi interpersonal. Mari kita simak tayangan berikut untuk mengamati beberapa ciri komunikasi interpersonal. Do you have a reservation? Yes, a table for 2. My name's Ali Gray. Smoking or non-smoking? Non-smoking, please. Come this way, please. Are you ready to order? Yes, I'd like the onion soup and then the steak, please. The goat's cheese salad and the lasagna for me, please. What would you like to drink? Would you like some wine? No thanks, just mineral water for me. Okay, a glass of red wine and a bottle of mineral water, please. Ciri pertama dari komunikasi interpersonal adalah bahwa komunikasi terjadi antara dua orang. Jika komunikasi dilakukan oleh satu orang ke banyak audiens, seperti yang terjadi ketika Presiden menyampaikan pidatonya di depan umum, maka disebut mass communication atau komunikasi massa. Jika dilakukan dalam suatu kelompok kecil, seperti yang terjadi ketika beberapa dokter bedah sedang melakukan operasi, maka disebut small group communication atau komunikasi kelompok kecil. Kemudian, ada kalanya kita berbicara sendiri. Saat itu, kita sedang melakukan intrapersonal communication atau komunikasi intrapersonal. Akan tetapi, pada interpersonal communication atau komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang. Akan tetapi, percakapan yang dilakukan Ellie dan pelayan maupun percakapan yang sudah dilakukan oleh Ellie dan Mark tidak dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal. Mengapa demikian? Mari kita lanjutkan menyimak potongan video tersebut. Ali, Yes? Go on, Mark. well, tomorrow's my last day. And I think I really like meeting you. And You are? Percakapan yang barusan dilakukan Ellie dan Mark dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal. Apa yang membedakan antara percakapan barusan dengan percakapan pada potongan video pertama? Ya, terdapat perbedaan konten yang dibahas. Pada potongan pertama, percakapan antara Ellie dan pelayan hanyalah sebatas hubungan pelanggan dan pelayan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kegiatan biasa yang tidak memiliki makna dalam hubungan mereka, yaitu agar Ellie dan Mark dapat duduk dan memesan makanan pada restoran tempat pelayan tersebut bekerja. Yang dilakukan oleh Ellie dan pelayan adalah komunikasi impersonal, yang berarti bahwa komunikasi dilakukan dengan fokus terhadap kegiatan yang ingin dicapai, bukan terhadap hubungan keduanya. Lain halnya dengan percakapan yang baru saja dilakukan Ellie dan Mark. Ellie dan Mark terlihat memiliki hubungan pertemanan, dengan Mark yang memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan lebih dengan Ellie. Dapat kita lihat bahwa isi dari percakapan yang mereka lakukan berfokus pada hubungan mereka. Percakapan mereka dapat terjadi karena berbagai kombinasi kondisi dalam hubungan mereka, seperti mereka yang adalah teman yang cukup dekat, ditambah dengan adanya rasa ketertarikan oleh Mark kepada Ellie. Atau pada kesadaran kita hanya dapat menyampaikan informasi pribadi yang cukup rahasia pada teman-teman terdekat yang dapat kita percaya atau teman dekat yang kita tahu dapat memahami kita.
I really like meeting you, and Here you are. Fruit salad. Would you like any coffee? Yes, an espresso, please. the same for me, please. Do you want to come to California next month? There's a big conference. I'm going to be there. Why don't you come? What do you think? Ciri berikutnya adalah bahwa komunikasi interpersonal mendefinisikan sebuah hubungan. Dari cuplikan-cuplikan tersebut saja, sudah cukup bagi kita untuk mendeduksi bentuk hubungan antara keduanya. Dalam komunikasi interpersonal, juga terdapat negosiasi terkait hubungan antara dua orang tersebut. Yang dimaksud dengan negosiasi adalah adanya bentuk komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hubungan keduanya. Misalnya seseorang yang berusaha meyakinkan temannya agar temannya tersebut memiliki kepercayaan terhadapnya, atau seseorang yang melakukan konfrontasi pada rekan yang melakukan hal-hal yang tidak disukainya dengan harapan agar rekan tersebut tidak melakukan hal itu lagi sehingga hubungan buruk antara keduanya berkurang. Pada cuplikan tadi, kita dapat melihat Mark yang berusaha untuk mempertahankan pertemanan mereka walau mereka akan berpisah sebentar lagi dengan harapan seiring berjalannya waktu mereka dapat memiliki hubungan lebih di masa yang akan datang. Komunikasi interpersonal tidak hanya dapat mengubah bentuk hubungan dua orang, akan tetapi hal sebaliknya juga berlaku, yaitu perkembangan hubungan antara dua orang tersebut akan mengakibatkan perubahan bentuk komunikasi interpersonal yang mereka miliki. Agar lebih jelas, mari kita lihat cuplikan video berikut. Can you answer phones for 8 hours at a stretch without texting your friends? Can you make strong coffee, never wear perfume, and not annoy me? Could you give me some guidelines? I mean, regarding what constitutes annoying behavior? That's an annoying question. On vacation, I work. While you were Instagramming your way through India, I was working. And before that, when you were vaporizing on the quad at Dartmouth, developing your fondness for African literature, do you know where I was? I'm gonna say at work. And don't you forget it. I do think he's feeling a little adrift since the divorce, which, you know, it's totally normal. And where do you gather these little nuggets of wisdom from? BuzzFeed? Oh. Quoting the Bard, how intriguing. Normally this website is so fatiguing. He's rhyming. Rhyme back. Oh, okay. The Bard isn't hard to quote by memory. How did you enjoy your college years at Emory? Finally, something you're good at. I'll take that as a thank you. Put everything into your career. It'll pay off. Romance is incidental. But you work hard enough and you will always have a job. Oh, okay. And maybe, someday, I will join you at your power booth. Diana, if I have a power booth, you'll be the first person I invite. I'm leaving for the holidays, but I wanted to give you this. Diana, that's so sweet. I thought you weren't a Christmas person. Oh, I'm not. But Ansel got a tree, and it looked empty with no gifts under it, so... I like this guy for you. Enough about him. Open it. It's nothing extravagant, but... Did you make this? Thank you, Liza. Never give it up. The wealth disparity just makes it awkward for both of us. I am so sorry I kept this from you. Close the door on your way out. I am so sorry, Diana. I should have told you about Charles. I could give you a million reasons why we wanted to keep it quiet, but it doesn't matter. I'm so sorry. If you'll excuse me. Diana loves this song, and we have to try something. Day of? What's left to do on the day of? Well, helping me get dressed, running interference with my harrowing new gaggle of in-laws, that kind of thing. You mean like maid of honor stuff? If you want to promote yourself to that, fine. You get one hug a year. And this is it. Cuplikan video tersebut menggambarkan evolusi hubungan antara dua tokoh dalam seri drama Younger, Diana dan Liza. Pada awalnya, hubungan mereka hanyalah sebatas atasan dan bawahan dalam pekerjaan, dengan Diana yang memiliki sifat yang kurang bersahabat, sehingga Liza pun kerap terlihat kurang nyaman. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Liza mulai memahami sifat Diana yang demikian, dan mulai memakluminya, dan mereka pun menjadi teman baik. Walau gaya bicara keduanya masih serupa dengan saat mereka masih sebatas atasan dan bawahan, saat ini komunikasi antara keduanya dapat dilihat sebagai ledekan antara teman dekat. Perbedaan lainnya setelah mereka menjadi teman ditunjukkan saat mereka bertukar hadiah dan perubahan topik pembicaraan yang mengarah ke hal personal seperti cerita Diana dan kekasihnya. Kita juga melihat Diana yang mendapati kebohongan Liza
yang menimbulkan komunikasi yang kurang bersahabat antara keduanya. Akan tetapi, karena keduanya teman dekat, mereka melakukan konfrontasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan mereka. Dapat kita lihat komunikasi dan hubungan mereka pun ikut membaik yang ditunjukkan dengan Diana yang menunjuk Liza menjadi saksi pernikahannya. Lalu, apa pentingnya komunikasi interpersonal? Mengapa kita perlu melakukan komunikasi interpersonal? Hal tersebut dapat dijawab dengan ulasan yang telah kita lakukan terkait ciri komunikasi interpersonal. Seperti yang telah disebutkan, komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan. Sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, kita pasti memiliki berbagai hubungan dengan banyak orang, dan tanpa kita sadari, kita memiliki kebutuhan dalam diri kita untuk merealisasikan atau bertindak seputar hubungan tersebut, sehingga lahirlah komunikasi interpersonal yang menjadi jawaban akan kebutuhan tersebut, yang sangat sering terjadi sehingga telah menjadi bagian dalam keseharian kehidupan kita. Seiring terjadinya berbagai komunikasi interpersonal dengan seseorang, tentunya akan ada perubahan dalam pandangan kita terhadap orang tersebut dan terhadap hubungan yang kita miliki dengan orang tersebut, yang berujung pada keinginan untuk suatu perubahan dalam hubungan tersebut. Untuk meningkatkan suatu hubungan, dapat dilakukan tindakan negosiasi hubungan yang menjadi salah satu ciri komunikasi interpersonal. Selain itu, beberapa studi juga telah membuktikan kaitan antara komunikasi interpersonal dengan kesehatan. Salah satu pengamatan yang diperoleh adalah bahwa pernikahan yang harmonis berdampak pada kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang, dan kualitas hidup yang lebih baik pada pasangan tersebut dibanding orang-orang yang tidak menikah maupun yang kehidupan pernikahannya tidak harmonis. Studi lain juga menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan akrab yang bersifat suportif dapat membantu orang tersebut dalam mengatasi stres dan dalam mempertahankan kesehatannya. Demikian pembahasan seputar cara kita berkomunikasi secara interpersonal. Terima kasih atas perhatiannya.